Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 250201011316 dari Prodi Manajemen. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan atau proposal mengenai peluang usaha atau jasa yang dikaitkan dengan materi sesi 1 sampai sesi 7. Dan etika bisnis dan tanggung jawab sosial terhadap usaha tersebut. Di sini saya akan membagikan screen layar saya, sebentar. Baik, di sini saya sudah, membuat infografis tentang usaha yang saya buat, yaitu nama usahanya adalah Bersihin. Di sini terdapat dua halaman, halaman pertama yang ini, halaman kedua yang ini juga. Oke, jadi nama usaha yang saya buat adalah Bersihin. Apa sih Bersihin? Bersihin itu adalah layanan cuci sepatu dengan sistem antar jemput yang ditujukan untuk penghuni apartemen yang memiliki mobilitas tinggi dan keterbatasan waktu serta ruang untuk mencuci sepatu sendiri. Jadi kenapa saya bikin, usaha nama bersihin ini, karena di sini itu, orangnya itu rata-rata pekerja atau misalnya orang kuliahan. Jadi mereka itu tidak sempat untuk mencuci sepatu. Makanya saya buat nama bersihin ini, tempat jasa cuci sepatu antar jemput. Jadi nggak perlu dia datang ke toko saya akan bisa untuk antar dan juga jemput sepatu yang dia mau cuci. Nah, di sini ada masalah yang diselesaikan. Masalahnya apa sih? Penghuni apartemen sering tidak memiliki waktu dan fasilitas untuk mencuci sepatu sendiri karena kesibukan kerja maupun kuliah, serta keterbatasan ruang di unit apartemen. Nah, makanya kenapa, karena saya sendiri tinggalnya di apartemen, jadi saya merasa, oh, ketika saya butuh misalnya besok saya mau pergi ke sini, ternyata sepatu saya kotor. Nah, kalau misalnya dilihat dengan klien, mmm, tidak enak gitu, karena kan sepatu saya kotor. Nah, eee, saya bikin usaha ini biar memudahkan mereka untuk tidak perlu ribet-ribet lagi namanya cuci sepatu, karena kan di apartemen itu ruang lingkupnya nggak gimana gede kayak seperti di rumah. Jadi masalah yang diselesaikan itu adalah, eee, fasilitas yang mencuci ini, fasilitasnya mencuci ini tuh jadi lebih cepat dan kamu nggak perlu ribet lagi, kamu harus jemur di balkon, tidak perlu. Nah, jadi di sini saya membuat usaha ini. Oke, dan visi dan misinya. Visi usaha ini tuh adalah menjadi layanan cuci sepatu terpercaya dan tercepat untuk penghuni apartemen. Jadi orang itu akan percaya nih bahwasannya, oh, toko usaha bersihin ini tuh dia real, dia real. Lalu, orang akan percaya kalau misalnya saya akan balik lagi ke sini. Jadi kalau misalnya orang percaya, mereka pasti pengen dia balik lagi. Visinya saya itu dan di sini juga ada misinya, itu memberikan layanan cuci sepatu berkualitas dengan bahan ramah lingkungan. Menjamin waktu pengerjaan maksimal 24 jam. Jadi 24 jam ini udah termasuknya sedikit. Ini maksimal, jadi dia bisa lebih cepat. Tergantung nanti sama, biaya yang dikeluarkan. Misalnya dia kalau mau lebih cepat lagi mungkin akan ada tambahan biaya. Oke, membangun hubungan baik dengan pelanggan melalui layanan cepat, ramah, dan profesional. Jadi, misi saya ini, saya mempunyai karyawan dengan dia harus bisa ramah ke customer, biar kenapa? Biar mereka seneng balik lagi ke usaha saya ini. Jadi, oh, usaha ini ramah, usaha ini bagus ya, cara bersihinnya nggak ada noda sekalipun. Nah, misinya itu akan saya kembangkan dengan layanan yang cepat, ramah, dan juga profesional, yaitu di sepatunya tuh bersih, nggak ada noda, seperti itu. Lalu ada target sasaran dan pemasaran. Target sasaran
Itu adalah, aku ada 2 sasaran pasar, yaitu sasaran pasar itu penghuni apartemen di usia 20 sampai 40 tahun. Cuman saya di sini udah salah, bukan salah sih, saya mau perbaiki, di sini karena saya juga kan tinggal di apartemen. Ternyata bukan cuman orang pekerja atau misal kuliah, di sini itu ada juga anak-anak. Karena kan di sini namanya penghuni. Jadi misalnya orang tua bawa anaknya anaknya juga kan sekolah. Nah, di situ mereka juga pasti punya sepatu. Nah, nggak mungkin. Jadi, saya bisa relate di sini, eee, penghuni apartemen dengan ukuran sepatu dari size terkecil sampai terbesar, seperti itu. Jadi mau kalangan anak-anak, dewasa, orang tua, pokoknya yang memiliki sepatu atau flatus yang pengen dicuci lebih cepat, nggak perlu ribet, bisa cari nama usaha bersihin. Pekerja kantoran, mahasiswa, freelance, ya, ibu rumah tangga yang punya sepatu bisa cuci di sini, atau misalnya sendal juga di sini boleh. Tinggal di area urban dengan mobilitas tinggi. Nah, oke, dan ada 2 strategi pemasarannya yaitu digital marketing-nya saya akan kembangkan di Instagram, TikTok, lalu dengan juga Google Maps. Ini sangat penting karena makin ke sini perkembangan teknologi itu makin canggih. Ya termasuk kayak kita belanja di TikTok, apa-apa kita belanja di TikTok. Buah aja sekarang belanja di TikTok udah bisa, panci udah bisa. Sama halnya kayak ginilah jadi, biar orang tertarik saya akan bikin konten. Karena kan kadang kalau kita baru menghuni di sini kita nggak tahu nih seluk-beluknya. Gimana sih tempat ininya, di mana sih tempat minimarket. Nah, makanya kita bikinin konten konten melalui TikTok atau melalui Instagram. Jadi orang bisa searching di mana, di sini apakah ada, pembersih sepatu. Nah, jadi mereka bisa cari di TikTok nanti akan ketemu. Nah, nanti di situ juga saya akan kembangkan untuk di Instagram dan juga di TikTok. Sama juga di Google Maps dan Google Maps itu biar mereka itu, oh, cari nih alamatnya di mana, dekat nggak, bisa nggak ya ke alamat saya. Mungkin kan, ini kan saya bilang itu sekitar apartemen. Mungkin kalau misalnya di luar apartemen, di misalnya, eee saya di ruko, jauh dari apartemen, tapi saya cari di Google Maps, tempat bersihin sepatu ini lumayan jauh. Nah, nanti mereka bisa, cari dan bisa menemukan, nama bersihin ini, jadi mereka bisa tertarik, "Oh, ini lumayan dekat, jadi saya bisa bersihin di sini." Terus membangun hubungan baik dengan pelanggan, sorry sorry sorry. Konten before after sepatu kerja dan sneaker. Jadi, saya membuat kontennya itu before-nya nih sepatunya itu nih kotor, misalnya udah coklat-coklat, udah kena lumpur. Nah, sesudahnya pas kita sudah bersihin, kita juga akan kontenin karena orang akan melihat hasilnya, "Oh, dia nyuci ini beneran bisa bersih ya." Jadi mereka percaya dari konten tersebut, dari Instagram tersebut ada before after-nya. Jadi mereka itu mau untuk balik lagi ke sini. Oke, kerjasama dengan manajemen apartemen. Kerjasama dengan manajemen apartemen itu termasuknya dengan pengelola. Jadi kalau misalnya kita, eee, mau usaha di apartemen, ya kita harus bekerja sama dengan apartemen biar, oh, di sini di sini ada tempat bersihin sepatu loh, kamu nggak perlu ribet-ribet lagi, cuci sepatu di apartemen dengan ruang lingkup yang terbatas. Nah, bisa dari, postur, bisa dari iklan, atau bisa dari, brosur. Brosurnya kadang biasanya ditempelnya tuh di lobi atau dekat-dekat lift. Nah, nanti saya akan, taruhnya di situ. Karena kan itu sama aja dengan bekerja sama dengan pengelola dan juga titip flyer di lobi dan lift apartemen. Nah, ini termasuk juga. Oke, dengan apa? Dengan semenarik mungkin, saya membuat poster di dekat apartemen itu misalnya di lobi, membuat brosur itu harus bisa semenarik mungkin. Misalnya kayak gini, bersihin sepatu cukup 1 hari sudah bersih dan kinclong. Atau misalnya promo launching diskon 30% pelanggan pertama plus gratis antar jemput. Jadi untuk pelanggan pertama saya bisa kasih untuk, gratis antar jemput.
Nah, jadi biar apa? Biar mereka itu mau untuk bisa balik lagi. Oke. Dan ini ada di slide kedua. Saya pindahkan. Nah, di sini ada permodalan, masih ada jenis layanan, ada etika bisnis, manajemen operasional, dan juga ada SDM. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk permodalannya. Modal di awal itu ada yang dibutuhkan, yaitu mesin dan alat cuci. Nah, kira-kira saja untuk mesin dan alat itu kemungkinan dia lebih mahal daripada sabun. Karena mesin ini kita pakai tiap hari, mesin kita pakai berulang kali. Ya, jadi dia tidak ada habisnya. Jadi ya saya kasih sekisaran dari 2 juta rupiah, dan bahan dan sabunnya ini saya kasih kisaran untuk 1 bulan. Untuk modal awalnya, bahan dan sabunnya pertama itu 700.000, dan kedua rak dan kemasannya. Raknya, misalnya saya membuat usaha ini kan pasti ada rak-raknya nih, biar orang tertarik, oh mereka ini dia cuci sepatu beneran loh, ada yang juga yang cuci di sini. Saya juga mau lah. Nah, makanya saya titip 2 rak biar sepatu-sepatunya tidak tercecer dengan nggak rapi, itu bisa rapi lagi karena aku pakai rak. Oke. Dan kemasannya ya mungkin berupa paper bag. Jadi yang paper bag kayak gini biar ramah lingkungan, maka saya kasih kisaran itu rak dan kemasan itu di 500.000 rupiah. Sama marketing awal. Nah, marketing awal ini termasuk kayak kita bikin brosur, kita bikin apa namanya, harus print lah. Intinya kita membutuhkan biaya untuk marketing awalnya, atau misalnya kita kasih eh, marketingnya itu taruh brosur di live apartemen atau di lobi apartemen. Ini saya kasih kisaran 400.000 rupiah. Jadi dari 2 juta ini ditambah 700.000, ditambah 500, ditambah 400, sama dengan 3.600.000 rupiah. S- Oke, jadi total-total modal awal itu 3.600.000 rupiah, dan sumber modalnya itu tabungan pribadi sendiri. Atau misalnya saya berdua dengan teman saya membuat usaha ini, ya berarti saya akan bagi dua, 50% teman saya, 50% saya gitu. Atau misalnya saya untuk bertiga, ya berarti jatuhnya eh, tergantung kesepakatan sih. Kalau bertiga berarti 30%, 30%, 40%. Atau misalnya 35%, 35%, satunya 30%. Jadi bisa dibagi rata. Oke, dan ini estimasi BEP-nya tuh tercapai di bulan kedua dengan 120 pelanggan per bulan. Jadi saya targetnya tuh pengennya mm, di bulan kedua saya bisa pengen targetin customer yang belanja selama sebulan itu bisa 120 orang. Karena kan kita pakai sepatu tuh tiap hari. Kalau kita kotor, ya cucinya ya di saya. Nah, itu saya pengen itu targetinnya tuh 120 pelanggan per bulan. Oke. Lalu di sini ada jenis layanannya. Jenis layanan yang ditawarkan adalah satu, cuci reguler. Itu dengan harga saya kasih kisaran 25.000 per orang. Ya, sampai 24 jam selesainya. Jadi 24 jam ini selama 1 hari saya kasih 30.000 per pasang. Per pasang. Jadi lumayan murah lah. Nah, baru abis itu deep clean. Deep clean ini RP-nya 40.000 per pasang untuk noda berat. Misalnya kayak lumpurnya udah kering atau misalnya dia kuning. Nah, itu saya untuk bersihkannya dengan harga tertentu. Jadi harganya sudah saya kasih 2 deep clean, berarti 2 kali pencucian. Jadi harganya di 45.000 per pasang. Untuk yang ketiga itu repaint dan unyellowing. Jadi kalau misalnya dia mau bersih lagi, saya udah cuci nih, udah cuci, tapi saya pengen lebih bersih lagi. Misalnya sepatu warna hitam. Sepatu warna hitam dibersihkan, sudah bersih, lalu kita tinggal semir kembali. Jadi dicat lagi atau dia biar dia lebih kinclong lagi, makanya saya kasih harga dia beda. Jadi di RP 85.000 per pasang. Keunggulannya apa sih? Keunggulannya itu
antar jemputnya gratis. Ya, untuk pelanggan pertama, pakai sabun eco-friendly, ya, garansi cuci ulang jika tidak bersih. Jadi, kalau misalnya saya udah kasih ke customer nih, udah diantar di lobi. Pas mereka udah sampai, mereka bisa cek nih, udah bersih atau belum. Kalau belum, bisa ada garansi untuk diklaim selama 2 jam. Oke. Lalu di sini lokasinya. Lokasi awal itu saya ini tuh di kawasan di wilayah kawasan sekitar apartemen. Jadi kan apartemen itu di sini juga, apartemen itu lumayan banyak penghuninya. Lebih banyak masyarakatnya dan warganya. Makanya saya pengen lokasi awalnya ini saya taruh di, lokasi strategis. Misalnya saya taruhnya di sekitar apartemen, atau misalnya saya bisa taruh di basementnya. Misalnya orang kantin, ya saya bisa sampingnya. Pokoknya, harus bekerja sama dengan pengelola juga. Jadi saya mau buka usaha ini juga saya harus dengan kerjasama dengan pengelolanya. Oke, jadi, lokasinya, dicarikan dengan yang strategis. Oke, lalu saya pindah lagi ke halaman kedua. Di sini ada SDM-nya. SDM itu apa sih? Sumber daya manusia. Struktur tim awalnya itu yaitu ada owner atau manajer atau yang punya lah. Owner-nya itu kayak misalnya saya ingin membuat dengan teman saya. Nah, berarti ada 2 owner nih. Eee, 1 orang operasional dan satu juga marketing. Aku bisa bagi 2, oh kamu owner-nya, owner sih tetap owner, cuman kalau berarti kalau owner itu dia tahu nih marketingnya ke mana aja. Oke. Nah, kedua ada teknisi cuci, itu bisa 1 orang, bisa 2 orang, tapi saya di sini taruh untuk 2 orang. Jadi ada yang proses pencucian dan ada juga yang quality control. Jadi biar terkontrol gitu, kalau misalnya hanya dicuci aja tapi tidak dikontrol, nanti, pelanggan malah kecewa karena kan sepatunya pengennya bersih, kalau misalnya nggak bersih ya sama aja bohong, atau misalnya mereka jadi nggak mau balik lagi. Ketiga, itu kurir. 1 orang antar jemput sepatu pelanggan. Kurir ini bisa berupa siapa aja, pokoknya jadi ada tiga orang, ada 3 struktur, ada owner, teknisi cuci, lalu dengan kurir. Nah, rekrutmen awal dapat berasal dari part-time mahasiswa atau pekerja freelance, atau misalnya di sini kayak misalnya orang pada bekerja, habis itu dia banyak waktu luang, dia pengen punya mencari tambahan lain, ya aku bisa untuk, kasih peluang itu, membuka lapangan itu untuk mereka. Oke, lalu ada manajemen operasionalnya. Manajemen operasional itu alur kerjanya. Jadi alur kerjanya itu kayak gimana sih? Mmm Alur kerja ini order via WhatsApp atau Instagram. TikTok juga kemungkinan saya bisa, cuman saya akan lebih fokuskan kalau misalnya orang itu mau order, saya akan fokuskannya itu ke, WhatsApp. Jadi di Instagram dan di, TikTok, saya akan masukkan tetap nomor teleponnya atau nomor WhatsApp-nya. Jadi kan kalau WhatsApp itu bisa, terkendali, misalnya dia mau pesan ini, lalu, saya akan tambahkan di sini ordernya via WhatsApp, lalu saya akan kasih linknya untuk mereka bisa order. Jadi saya biar tidak perlu ribet lagi kayak misalnya saya harus catat satu persatu namanya siapa aja, saya harus pakai website. Kalau website itu saya biar bisa langsung masuk datanya. Jadi saya cuma tinggal sortir, "Oh ini namanya ini tadi ini." Mungkin WhatsApp itu bisa order, cuman saya akan kasih link websitenya juga. Jadi biar datanya tuh langsung masuk ke ke usaha saya. Lalu kedua, kurir menjemput di lobi apartemen. Jadi pertama order, kedua kurir untuk menjemput sepatunya, terus ketiga, proses pencucian oleh teknisi. Jadi langsung dicuci, langsung quality control nih kalau udah kering, sudah selesai, saya akan hubungin lagi, customer-nya. Lalu habis dari situ, pengantar kembali ke pelanggan. Jadi kurir akan ngantar lagi. Dan ini kemungkinan saya akan kasih jam tertentu. Kalau misalnya habis saya jemput lalu diantar lagi, itu akan membutuhkan waktu. Kan dijemput, habis dari situ dijemput,
Saya cuci, itu kan membutuhkan waktu. Nah, habis selesai masak langsung saya antar lagi. Tapi saya akan kasih, untuk, jamnya, saya akan kasih buka, waktu di jam 9 sampai jam 18.00 untuk pengantaran dan penjemputan. Jadi kan, ini waktunya 1 hari. Jadi kalau misalnya saya jemput di jam 10, ya saya juga akan antar juga di jam 10, atau misalnya mungkin saya bisa antar lagi lebih cepat di jam 9, tergantung pengantarannya, kurirnya. Pokoknya, sebelum saya antar, saya akan pastikan ke customer, saya akan, antar, sepatu ini ya, bisa tidak ketemunya di lobi ya? Kalau tidak bisa, ya berarti saya akan keep dulu. Saya akan antarkan yang lainnya untuk yang bisa dijemput atau diantar lagi. Oke, lalu sistem trackingnya saya menggunakan Google Sheet. Nah, jadi biar lebih mudah, saya bisa menggunakan Google Sheet. Jadi lebih enak, karena bisa ada datanya tuh di situ. Oke, lalu penutupnya, em, etika bisnis. Lalu ada etika bisnis. Jadi etika bisnis dan tanggung jawab itu, etika bisnis merupakan penerapan atau tanggung jawab sosial dari suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Bisnis selalu berhubungan dengan masalah-masalah etis dalam kegiatan sehari-hari. Maka, pergaulan bisnis dengan masyarakat umum memiliki pula etika pergaulan. Jadi etika bisnisnya itu saya menjadikan, transparansi harga dan waktu pengerjaan. Jadi, eee, saya harus kasih tahu nih, harganya berapa, harus benar-benar, ya kalau harganya segini, ya saya segini. Nah, sama waktunya kalau misalnya 24 jam, berarti maksimal 24 jam, tidak lebih dari 24 jam. Karena kan, ada etikanya gitu. Terus ada juga tanggung jawab jika terjadi kerusakan. Nah, jadi kan, kalau kita etika bisnis itu kita juga harus ada tanggung jawabnya. Kalau ada kerusakan misalnya kayak, eee, tali sepatunya, copel satu, atau misalnya kayak, mmm, warnanya pudar semenjak dicuci. Nah, disitulah saya akan menanggung, harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Oke, tidak mengeksploitasi kebutuhan mendesak ke pelanggan. Nah, itu juga termasuk etika bisnis. Jadi kita tidak boleh kayak, eee bisa nggak ya Bu ya, hari ini? Soalnya saya antar hari ini. Nah, kalau misalnya pelanggan tidak bisa, kita tidak boleh desak. Karena kan pelanggan itu biar mereka senang, mereka, percaya, mereka akan balik lagi. Kalau kitanya mendesak ke pelanggan, nanti jadinya mereka tidak percaya lagi. Oke, jadi dia merasa, "Kok saya, saya yang bayar kamu, masa kamu yang lebih ini dari saya?" Kayak gitu. Jadi kita harus tetap tidak boleh mendesak ke pelanggan. Lalu kedua CSR-nya. CSR-nya yaitu 2 keuntungan untuk donasi sepatu layak dipakai. Pengguna kemasan ramah lingkungan, membuka lapangan kerja atau part-time untuk masyarakat sekitar, untuk penghuni tersebut. Oke, nah ini etika bisnis dan tanggung jawabnya sudah ada. Jadi sebenarnya kalau etika bisnis ini di sini kan, saya untuk pelanggan. Tanggung jawab atas kerusakan. Nah, di sini ada juga etika pergaulan bisnis itu dalam hubungan antara bisnis dengan pelanggan, konsumen itu termasuknya di sini. Dan ada juga 2 hubungan dengan karyawan. Ya, jadi kayak hubungan dengan karyawan itu meliputi dengan penarikan rekrutmen, latihan atau training, promosi atau kenaikan pangkat. Jadi kalau misalnya semakin bagus nih, etika bisnisnya, semakin bagus dia, cara kerjanya, eee, cara bersihinnya, atau misalnya kita lihat, oh cara dia kerja dia bagus, oh saya bisa naikkan pangkat. Jadi kalau saya naikkan pangkat, saya juga akan naikkan gajinya juga. Kayak gitu.
serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, itu juga sebagai etika bisnis. Jadi, etika bisnis itu ada banyak, termasuk ada dalam hubungan dengan konsumen, dengan karyawan, dan juga hubungan antar bisnis, dan juga hubungan dengan investor. Kalau hubungan dengan antar bisnis itu ya berarti tidak jarang dituntut adanya etika perundang yang baik. Contohnya, ada perebutan tenaga kerja ahli, nah, manajer profesional oleh para pengusaha dan juga persaingan harga yang saling menjatuhkan. Nah, jadi kayak kita misalnya di sini ada perusahaan nama nih dia sama-sama membersihkan sepatu. Nah, disitulah terjadi juga persaingan bisnis. Nah, di sini juga harus ada etikanya. Kenapa kita bisa mau bersaing gitu. Oke. Lalu terakhir dengan penutup. Penutup Penutup ini usaha jasa sepatu bersin memiliki potensi besar di kawasan apartemen karena tingginya mobilitas penghuni dan kebutuhan layanan praktis. Dengan sistem antarjemput, kualitas layanan, dan strategi pemasaran digital. Usaha ini berpotensi berkembang menjadi bisnis jasa lifestyle modern di kota-kota besar. Ya, jadi mungkin terlihatnya kecil, tapi ya kemungkinan dia makin lama akan berkembang karena kan eh, di sini tuh rata-rata orangnya itu pakai sepatu. Kalau kita eh bekerja ya pasti dia tidak ada waktu luang untuk membersihkan sepatu. Sama halnya kayak kita apa namanya? Laundry lah. Di sini jangankan eh, saya membuka usaha ini ya, tapi saya juga melihat atau merasakan sendiri. Saya tidak ada waktu untuk mencuci baju. Di bawah ada laundry mandiri yang bisa nyuci sendiri. Di sini saya tidak punya mesin cuci atau saya sibuk dengan pekerjaan saya dan saya tadi tidak sempat untuk laundry, nyuci nyuci baju. Jadi saya akan ke bawah, saya akan kasih suruh orang atau saya juga bisa untuk cuci sendiri pakai mesin cucinya. Bisa bayar lah ya. Pasti itu juga namanya juga kan kebutuhan. Jadi mm, cuci baju, cuci sepatu. Kalau misalnya kita kita tidak ada waktu ya kita bisa kasih untuk suruh orang untuk cuciin. Oke. Jadi usaha tersebut ini mempunyai logo bersihin, bersih sepatunya, hemat waktunya. Oke, cepat, bersih, dan terpercaya. Kalau cepat, orang akan mau. Kalau terpercaya, orang akan balik lagi. Dan kalau bersih-bersih, mereka akan puas dengan hasilnya. Oke, baik Bu, terima kasih presentasi yang baik, terima kasih. Saya sudah terima kasih, saya sudah mempresentasikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.